Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi, Gado-Gado menyapa kalian semua. Kali ini, Gado-Gado bakalan berbagi konten kategori yang ketiga, yaitu kategori tips. Tips ini adalah tambahan ilmu pengetahuan sedikit. Tapi walaupun sedikit, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi tips yang bakal dibahas kali ini adalah bagaimana cara menyelesaikan permainan Sudoku dalam waktu kurang dari 5 menit. Bagaimana caranya? Penasaran? Makanya tonton terus video ini sampai dengan selesai dan jangan di skip-skip. Oke? Oke, sebelum lanjut kepada tahap tips, ada beberapa aturan main yang perlu kita pahami. Apa aja itu? Mari kita lihat ke aturan mainnya. Oke guys, sekarang kita lanjut kepada tahap aturan main dari Sudoku itu. Nah, yang pertama, Sudoku pada umumnya terdiri dari 9 x 9 kotak yang dibagi dalam 3 x 3 kotak kecil yang disebut dengan area. Nah, jika kita lihat di sini, ini untuk ukurannya 9 x 9, kemudian dibagi lagi ke dalam kotak kecil 3 x 3, ini yang kita sebut dengan area. Nah, setiap permainan akan diawali dengan beberapa kotak yang sudah terisi angka. Dapat kita lihat di sini ada kotak yang sudah terisi oleh angka 8, angka 1, dan angka 9. Ini sebagai contoh aja. Kemudian tugas kita adalah mengisi kotak-kotak yang kosong dengan angka antara 1 sampai dengan 9. Nah, kita ambil contoh yang mendatar ya. Ini yang mendatar ini kita sebut dengan baris. Dapat kita lihat di sini kotak yang sudah terisi adalah kotak yang ketiga, yaitu oleh angka 8. Tugas kita adalah mengisi angka kotak-kotak yang masih kosong. Sebagai contoh, misalkan kita isi dengan angka 1. Nah, ini tidak boleh karena sudah ada muncul angka 1 di kolom di baris yang pertama ini. Kemudian misalkan kita isi dengan angka 2. Nah, ini boleh karena belum ada angka 2 yang muncul pada baris ini. Itu untuk aturan yang pertama. Jadi setiap angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. Kemudian aturan yang kedua. Setiap angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. Sebagai contoh, misalkan kita lihat kolom yang ini, yang kolom yang sebelah kanan. Misalkan kita isi dengan angka 5. Nah, ini nggak boleh juga karena udah ada muncul angka 5 yang sudah terisi sebelumnya. Kemudian misalkan kita isi dengan angka 3. Nah, ini boleh karena belum muncul angka 3 sebelumnya. Itu untuk aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, kita ambil contoh dari area yang ini. Aturannya hampir sama, yaitu setiap angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. Kita lihat di sini udah ada angka 3, 5, 2, dan 4. Nah, kita tinggal mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Misalkan kita isi dengan angka 4. Nah, ini nggak boleh karena udah ada angka 4 sebelumnya yang sudah terisi di sini. Misalkan kita isi dengan angka 9. Nah, kalau angka 9 boleh karena belum ada angka 9 yang muncul sebelumnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, ringkasan peraturannya adalah sebuah angka hanya boleh muncul sekali di setiap baris, kolom, dan area. Oke guys, sekarang kita lanjut ke dalam tahap tips and tricks. Di sini kita udah masuk ke aplikasi Sudoku. Ini coba saya play. Nah, ini tampilan awalnya. Ini untuk timernya. Nah, di tampilan awal ini udah muncul angka-angka seperti ini. Ini muncul otomatis di awal permainan. Oke, yang pertama harus kita ingat adalah semua angka memiliki peluang yang sama. Artinya setiap angka bisa diletakkan di kotak manapun. Nah, tapi kita harus ingat aturan main yang sudah dijelaskan di awal. Ketika kita sembarang menempatkan angka, mungkin untuk 2-3 tahap masih aman.
tapi pasti akhirnya akan gagal juga, karena kalau sembarang pasti akan ada aturan main yang terlanggar. Nah, di sini tips yang akan saya tawarkan adalah dengan metode fokus pada baris dan kolom untuk setiap pengisian areanya. Nah, kalau teman-teman bingung, kita coba langsung ke prakteknya. Oke, jadi cara pengisiannya adalah dilakukan secara bertahap. Jadi kita akan mengisi kotak-kotak yang kosong ini dengan dimulai dari angka 1. Oke, biar nggak tambah bingung nih, kita mulai aja langsung ya. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah angka 1 dulu. Kita akan mulai mengisikan angka 1 sampai dengan 9 di kotak-kotak yang kosong ini. Oke, kita cek angka 1. Angka 1 muncul di area mana aja. Kita lihat di sini, muncul di area sini, area bawah, tiga-tiganya muncul. Jadi di permainan awal ini muncul angka 1 sebanyak 4 kali. Nah, tugas kita adalah mengisi kemungkinan angka 1 akan diisikan di area mana. Nah, kalau kita lihat di sini, dan kolom 3 paling atas. Coba kita isikan dulu kolom yang atas ini, area yang atas ini. Nah, seperti yang saya bilang, kita fokus dulu ke arah kolom dan baris. Nah, kita akan mengisi di sini. Apakah mungkin di sini diisi dengan angka 1? Nah, kita coba lihat ke arah kolomnya atau ke arah secara vertikalnya. Nah, kalau kita lihat secara vertikal, di sini udah ada angka 1. Jadi untuk kotak ini dan atas ini nggak mungkin diisi dengan angka 1 karena ini akan tentu melanggar peraturan. Nah, jadi tinggal kalau kotak ini dan ini kita lihat juga ke arah bawah, ke arah vertikal, apakah ada angka 1? Oh, ternyata ada angka 1. Jadi kotak ini dan ini nggak mungkin juga kita isi dengan angka 1. Jadi kotak yang satu-satunya mungkin diisi dengan angka 1 adalah kotak yang ini. Seperti itu teman-teman caranya. Sama halnya kalau kita mengisi baris, kita juga harus melihat ke arah horizontalnya seperti itu. Nah, coba kita lihat area yang sini. Area ini coba kita lihat dengan cara yang sama. Apakah ini bisa diisi dengan angka 1? Kita lihat ke arah kolom, ke arah vertikal. Nah, ini nggak bisa diisi dengan angka 1 karena angka 1 udah ada di sini. Jadi secara vertikal ini udah melanggar peraturan kalau misalkan kita isi dengan angka 1. Nah, kalau di sini, di sini bisa nih. Secara vertikal nggak ada, secara horizontal nggak ada juga. Kita lihat dulu yang lainnya. Untuk kolom yang ini, baris yang ini nggak bisa juga kita isi dengan angka 1 karena udah ada nih di arah secara baris, secara horizontal angka 1. Jadi ini nggak boleh kita isi dengan angka 1 karena akan melanggar aturannya. Jadi sisa 1 ini, kotak yang ini kita cek lagi secara kolom. Di sini belum ada angka 1, jadi ini mungkin kita isi dengan angka 1. Secara baris juga nggak ada angka 1, jadi ada 2 kotak yang bisa kita isikan dengan angka 1, kotak ini dan kotak ini. Karena ada 2 kemungkinan, jadi kita lewat dulu saja. Oke, sama halnya dengan area yang lain, kita lakukan hal yang sama. Kalau misalkan udah habis atau misalkan menyisakan 2 kemungkinan, kita langsung lanjut aja kepada angka 2. Nah, saya bilang kan bertahap. 1 udah habis kemungkinannya, kita lanjut ke angka 2. Nah, kita lihat angka 2 muncul di mana aja. Ada di kolom, ada di area paling bawah, tiga-tiganya terisi angka 2. Kemudian di area sini ya ada 4 angka 2 yang muncul otomatis di awal permainan. Kita akan coba isi angka 2 di kolom mana ya. Nah, misalkan di kolom ini. Kita isi di kolom ini. Secara kolom ini udah nggak bisa diisi angka 2 karena udah ada angka 2 di sini. Secara kolom juga di sini udah nggak bisa diisi angka 2 karena udah ada angka 2 di sini. Jadi kemungkinan yang bisa kita isi dengan angka 2 hanya kotak ini dan kotak ini. Karena ada 2 kemungkinan, jadi kita lewat saja untuk pengisian area ini. Kita cekkan juga dengan area-area yang lain menggunakan cara yang sama. Kalau misalkan ada kemungkinan 2 atau misalkan banyak, kita lanjut ke angka 3, pengisian untuk angka 3. Nah, kita lihat lagi nih, angka 3 di kolom mana aja, di baris mana aja, atau di area mana aja. Nah, kalau kita lihat di sini angka 3 muncul di area ini, area ini, dan ini.
Nah, kita akan coba isi untuk area mana ya? Ini nih misalkan. Kita coba isi di sini. Nah, secara baris ini nggak bisa diisi karena udah ada angka 3. Di sini juga udah nggak bisa karena ada angka 3. Jadi yang kita bisa isi kemungkinan untuk angka 3 itu adalah kotak ini, dan ini. Ini menyisakan 3 kemungkinan, jadi kita lewat saja. Sama halnya dengan area-area lain, kita cek juga dengan langkah yang sama. Kalau misalkan masih belum terlihat satu kemungkinan, maka kita lanjut ke angka selanjutnya. Kita lanjut ke angka 5 ya, ke angka 5. Kemudian kita coba cek lagi untuk angka 5, ada di sini, di area sini, ini. Nah, coba kita isi area yang sini, area paling kanan atas. Di sini, ini kita nggak mungkin isi 5 karena udah ada secara kolom nih ke atas. Nah, di sini kita nggak boleh isi dengan angka 5. Di sini juga nggak boleh karena secara baris udah ada angka 5. Jadi satu-satunya kemungkinan yang dapat diisi dengan angka 5 adalah kotak yang paling atas ini. Kita isi dengan angka 5. Seperti itu. Nah, sama halnya kita isi juga coba di sini angka 5 untuk area yang sini. Nah, secara baris ini udah nggak bisa nih karena di sini udah ada angka 5. Ini nggak mungkin, gugur. Nah, ini juga yang dua ini gugur karena di sini udah ada angka 5. Nah, jadi satu-satunya kemungkinan yang kita bisa isi dengan angka 5 adalah kotak yang tengah ini. Seperti itu. Nah, kita cek lagi ke bawah apakah ada kemungkinan lain untuk angka 5. Kita isi area ini coba. Misalkan ini kita tarik lagi ke bawah, maka dua kotak ini gugur, nggak bisa kita isi dengan angka 5. Kemudian ini apakah bisa? Nah, ini nggak bisa juga karena di sini udah ada angka 5. Apakah ini dan ini bisa? Nggak bisa juga karena di sini udah ada angka 5. Jadi satu-satunya kotak yang tersisa adalah kotak yang ini. Oke, lanjut ke area yang belum terisi angka 5 adalah nah, kita coba cek ini nih. Area ini tersisa 3 kotak yang kosong. Kita lihat di sini ada 3 kemungkinan yang kita bisa isi dengan angka 5. Nah, kalau kita lihat secara baris atau horizontal, ini dan kotak ini nggak bisa kita isi dengan angka 5 karena di sini udah ada angka 5 nih. Jadi satu-satunya kotak yang tersisa adalah ini karena secara baris dan secara horizontal nih aman, nggak ada angka 5-nya. Oke, nah, semuanya caranya sama seperti yang saya contohkan di sebelumnya. Kalau misalkan udah beres angka 5 nggak ada kemungkinan lagi, kita lanjut ke angka 6, 7, 8, dan 9. Kalau 9 udah habis, kita bisa langsung ke angka 1 lagi. Berulang seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ada kemungkinan kita bisa isi secara langsung, misalkan kita bisa lihat di sini nih. Secara baris ini cuma tinggal satu kotak doang nih. Secara baris. Kita bisa isi langsung aja. Nah, di sini angka berapa yang belum muncul? Kita dapat lihat nih. 1, 2, 3, nah, 4 nggak ada nih, berarti di sini secara baris kita bisa isi dengan angka 4. Nah, secara baris nih udah ada yang lengkap isinya. Nah, misalkan kita bisa secara area juga nih, misalkan kita pengen nyoba-nyoba ngisi area yang ini. Coba kita di sini. Ini kotak yang ini kita muncul 2 kemungkinan angka yang bisa kita isi, yaitu sisanya dari angka yang tersisa di area ini. Udah muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Jadi kemungkinan angka yang kita bisa isi adalah 7 dan 8. Tapi kita harus cek dulu nih, apakah kita bisa isi angka 7 dan 8 secara langsung. Karena kita nggak boleh sembarang, karena nanti seperti yang saya jelaskan di awal, secara 2 tahap atau 3 tahap mungkin akan aman, tapi di tahap selanjutnya mungkin akan gagal juga. Jadi ini percuma. Kita coba cek di sini angka 8, apakah bisa di sini diisi dengan angka 8 secara baris. Secara baris ini aman, bisa diisi dengan angka 8. Secara kolom juga di sini aman 8. Tapi kita cek juga di sini nih. Ternyata di sini bisa juga diisi dengan angka 8. Jadi ada 2 kemungkinan, maka kita lanjut dengan cara yang bertahap tadi. Tadi kita udah sampai tahap pengisian untuk angka 5. Sekarang kita coba isi angka 6. Angka 6. Oh, di sini ternyata ada 3. Oh ya udah, masih banyak nih 3. Kita coba dulu isi dengan angka 6. Angka 6. Kita cek angka 6. Nah, di sini udah ada di area sini, di area ini, dan area ini. Maka kita coba isi nih di area sini.
angka 6 kan belum ada. Kita akan cek bisa diletakkan di mana angka 6 ini. Apakah di sini secara baris udah nggak boleh nih, sekarang udah muncul angka 6. Secara vertikal juga nggak boleh nih, karena udah ada angka 6. Di sini jadi gugur. Kotak ini dan kotak ini gugur. Tinggal sisa kotak ini, tapi kita cek dulu nih, secara baris ternyata aman, secara kolom aman. Berarti kita bisa letakkan angka 6 di sini. Nah, di sini udah ada nih sekarang nih area yang kita bisa isi langsung nih, karena cuma ada dua kemungkinan. Sisa angka kita cek dulu nih, angka yang udah muncul 1, 2, berarti 3 bisa kita isi di antara ini atau ini. Kemudian angka 8. Nah, kita cek dulu nih, kalau misalkan kita letakkan di sini angka 3, apakah bisa? Kita cek secara baris. Oh, ternyata bisa, karena belum ada angka 3 yang muncul. Kalau secara kolom atau vertikal, angka 3 belum ada juga. Jadi kita sebenarnya bisa isi angka 3 di sini. Tapi kita harus cek dulu nih, di sini bisa nggak angka 3? Secara baris bisa tentu, secara kolom juga bisa karena belum ada. Nah, karena ada dua kemungkinan ini, angka 3 sama angka 8, jadi kan kita cek dulu nih angka 8-nya, apakah secara vertikal bisa di sini atau di sini. Kita cek dulu, misalkan secara vertikal di sini apakah angka 8 boleh? Oh, di sini angka 8 nggak boleh, berarti angka 8 cuma bisa diisi di sini. Ya udah, kita isi dulu angka 8 di sini. Jadi sisanya di sini adalah angka 3. Oke, secara secara area kita udah ada yang diisi secara lengkap, angka 1 sampai dengan 9. Di sini nggak ada angka yang diisi secara berulang. Ini juga secara mendatar atau bisa secara baris udah lengkap, nggak ada angka yang berulang. Ini juga secara baris nggak ada angka yang berulang. Nah, sebenarnya simpel aja caranya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal berlatih dengan cara fokus kepada baris dan kolom. Bisa dilakukan secara bertahap dari angka 1 sampai dengan 9 yang saya contohkan ini. Kalau misalkan teman-teman sering berlatih dengan cara yang saya sampaikan ini, saya jamin teman-teman bisa menyelesaikan sudoku ini dalam waktu kurang dari 5 menit saja. Nah, sebagai contoh, sebelumnya udah saya kerjakan ini. Saya juga udah mengerjakan sudoku yang lain, udah saya rekam. Di situ nanti teman-teman bisa cek, saya bisa mengerjakan sudoku ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Oke, kita lihat videonya.
guys, jadi seperti itulah tips cara mengerjakan atau cara menyelesaikan permainan sudoku kurang dari 5 menit. Silahkan dicoba, karena kalau cuma tonton nggak bakal bisa. Kalau misalkan tips ini manjur, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe.